Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah Jin Huanzhen melakukan beberapa trik pada pilar Tianjun, itu segera meledak dengan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun Xiaoyan telah menggunakan tubuh dewa asli super raksasa, namun itu masih belum menghentikan pilar Tianjun menyedot ki dan darahnya, sehingga Xiaoyan menggunakan kekuatan simbiosis mata kembarnya yang terus menyerap vitalitas semua makhluk hidup, yang membuat banyak orang menjadi panik. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang bisa keluar dari gerbang kuno telah pergi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah, terutama mereka yang baru memiliki dua segel di token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, yang belum bisa meninggalkan tempat mengerikan ini. Dikarenakan kekurangan satu segel, itu membuat semakin banyak dari mereka yang tampak cemas. Sebelumnya, semuanya baik-baik saja dan semua orang mengantri dengan teratur. Namun dengan banyaknya vitalitas kehidupan dari mereka yang tiba-tiba menghilang, ini membuat suasana menjadi sangat kacau. Faktanya, bagi sebagian besar orang kuat, kematian bukanlah apa-apa, sehingga mereka semua mulai bertarung dengan gila-gilaan. Bahkan sebelumnya, hanya sedikit orang yang berani menantang penguasa Istana Shu maupun Istana Shen. Namun sekarang mereka memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Bagaimanapun, mati karena bertarung jauh lebih baik daripada mati konyol karena harta karun yang tidak bisa mereka miliki. Saat ini, Yuyan yang sedang duduk bersila di luar gerbang kuno memiliki ekspresi kompleks di matanya yang indah. Tampaknya Yuyan bahkan belum memikirkan perubahan yang mendadak ini. Apalagi sekarang dia bisa melihat dengan jelas banyak sosok yang keluar dari gerbang kuno dengan ekspresi kengerian di wajah mereka. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Jika dia terus seperti ini, aku khawatir gerbang kuno itu akan dihancurkannya. Namun sepertinya itu tidak akan meninggalkan kesan buruk di hatinya. Dia memiliki kebijaksanaan dari Yang Mulia dan kejahatan dari Shizun. Ini sangat menarik. Dua kepribadian yang berbeda muncul di dalam tubuh orang yang sama. Bahkan dia dapat menipu si idiot Suqiantai. Padahal trik ini pernah diperankan oleh Yang Mulia, dan dia tidak akan menyangka hal itu terjadi lagi sekarang. Tentu saja semua yang terjadi di dunia yang luas ini bisa terlihat dengan jelas olehnya, sehingga percakapan antara Xiaoyan dengan Suqiantai tidak mungkin luput dari pandangannya. Sayang sekali, sebelumnya aku berpikir bahwa Suqiantai akan membunuhnya, dan aku bisa mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Yuyan menghela napas berat, sepertinya dia sangat kecewa dengan cerita akhirnya. Bagaimanapun, jika Suqiantai mengambil tindakan, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi si cantik yang menyelamatkan pahlawan, sehingga dia bisa membuat Xiaoyan berhutang budi kepadanya. Jika hubungan mereka perlahan-lahan menghangat, dia merasa akan mampu menaklukkan Xiaoyan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, wajah cantik Yuyan tampak memerah, seolah-olah ini sudah terjadi. Sementara itu, di antara bangunan persegi hitam di dunia Taishu, setelah Suqiantai perlahan keluar dari kristal transparan yang berisi cairan,
Tatapannya tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Klan dewa asli. Ini adalah petunjuk yang bagus tentang dirinya. Segera Sukiantai bergumam perlahan sambil memegang dagunya. Ketika bertemu dengannya, Sukiantai tidak dapat mendeteksi bahwa orang yang berada di hadapannya adalah sosok nomor 9 yang dicarinya. Namun dia sudah melakukan beberapa trik untuk bisa mengetahuinya. Mungkinkah setelah menyelidiki resep pil beracun, nomor 9 ini menemukan anomali dan memasukkannya ke dalam batu giok khusus? Jika itu masalahnya, sepertinya apapun yang berada di dalam batu giok khusus tidak dapat dideteksi. Tetapi itu bukanlah masalah besar. Terlepas dari apakah kamu nomor 9 atau bukan, setidaknya sekarang kamu telah menerima slip giok dan token kekaisaran. Lagi pula itu sudah cukup bagiku untuk dapat menemukanmu kapan saja. Apabila di lain waktu kamu memasuki alam dewa kekacauan lagi, maka aku dapat dengan mudah memastikan apakah kamu nomor 9 yang kucari atau tidak. Sukiantai segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Kemudian di depannya muncul cahaya biru yang menguraikan lautan bintang. Adapun cahaya biru yang muncul pada bintang di depan matanya berasal dari dunia kuno dewa abadi dan iblis yang merupakan lokasi keberadaan Xiaoyan. Meskipun petunjuk tentang dirinya memang sangat besar, namun tidak menutup kemungkinan kalau dia sebenarnya hanyalah sampah dari klan dewa asli yang tidak berguna. Sepertinya aku harus mengutus beberapa orang lagi untuk melanjutkan pencarian. Hanya saja wanita gila di dunia kuno dewa abadi dan iblis itu sungguh sangat merepotkan. Jika bukan karena wanita jalang itu, aku pasti bisa menguncinya saat dia sedang memeriksa resep pil beracun. Saat Sukiantai berbicara, terlihat ada kebencian di matanya, seolah-olah dia memiliki ingatan yang buruk tentangnya. Memang agak lain wanita bangke ini. Aku benar-benar telah tertipu olehnya. Semakin memikirkannya, dia menjadi semakin marah dan mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba membanting meja batu di depannya sehingga hancur, dan peta bintang yang ada di atasnya juga langsung menyebar ke segala arah. Namun ada segera yang datang untuk merapikannya lagi. Sosok-sosok ini memiliki tatapan kosong dan wajah dingin seperti mayat hidup. Pada saat ini ada seorang wanita yang terhuyung-huyung dan terjatuh mengenai kakinya, yang membuat ekspresi Sukiantai tiba-tiba menjadi gelap lagi. Apakah kalian para cangkang juga ingin memberontak? Seketika Sukiantai memarahinya, kemudian mengangkat kakinya dan menendang wanita itu dengan keras, yang membuat kepala dan tubuhnya langsung meledak, lalu berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Sukiantai yang berwajah muram sepertinya mulai menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Setelah menarik nafasnya beberapa kali, dia segera berjalan ke samping dan duduk di atas kursi batu. Saat dia duduk di atasnya, ada kekuatan misterius yang menyelimutinya sehingga ekspresinya mulai tampak melunak. Perasaan lembut dan nyaman ini akhirnya menenangkan suasana hatinya yang mudah tersinggung. Tepat setelah Sukiantai sedikit tenang, terdengar langkah kaki tajam dari atas lantai halus yang seperti cermin. "Mengapa kamu datang kemari?" Sukiantai perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat sosok tinggi di depannya. Dia mengenakan mahkota emas ungu dan ekspresinya tampak acuh tak acuh. Namun sosoknya masih terlihat anggun. Su Yue ingin bertemu ayah. Wanita ini segera membungkuk dan memberi hormat kepadanya. "Taisu, kita kembali mengalami perselisihan sipil. Kaisar Su memerintahkanmu untuk menekannya." Dia berkata dengan hormat lagi, meskipun gaun sepanjang pinggul yang dia kenakan berwarna hitam, namun bahannya berkualitas tinggi dan memiliki kilau samar yang menggambarkan tubuh rampingnya. Di bawah roknya terlihat kaki putihnya yang ramping dan seperti batu giok. Setelah dipadukan dengan sepatu hak tinggi,
itu terlihat sangat indah. Ketika mendengar perselisihan sipil terjadi, Sukyantai langsung mendengus dingin. Apakah kamu ingin mengejek raja karena perselisihan sipil ini terjadi dan dia tidak bisa menyelesaikannya? Saat ini dia tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Sukyantai yang baru saja tenang kembali dipenuhi amarah. Dia sebenarnya tidak marah dengan sosok cantik yang ada di depannya, tetapi karena dia tidak puas dengan pria bernama Suju yang membawanya ke dalam masalah ini. Sukyantai segera memandang Su Yue dan tampak kemarahan di wajahnya mulai mereda. Ayah, aku bisa mengurus ini atas namamu. Saat mendengar ini, Sukyantai langsung memandang Su Yue dan terlihat kemarahan di wajahnya sudah banyak berkurang. Yue, kamu adalah putri ketiga Taisu. Biarkan dia mempersulit ayah, maka itu akan sesuai keinginannya. Hanya saja, tidak butuh waktu lama lagi. Dia tidak akan bisa begitu bangga lagi seperti sekarang. Dan dia pasti menderita banyak keluhan. Setelah mengatakannya, Sukyantai menghela nafas berat. Sepertinya aku telah memperlakukan putriku dengan sedikit buruk. Dia segera memandang Su Yue di depannya dengan penuh cinta dan ketidakberdayaan. Ayah, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sukyantai memandang Su Yue lagi. Dia tahu karakter Nizi yang tidak akan memberitahunya, bahkan jika ada sesuatu. Ayah telah mengatur agar kamu memasuki dunia sensi. Jika bukan karena dia, ayah tidak akan memaksamu untuk kembali ke sana. Kamu jangan khawatir, cepat atau lambat, ayah akan mendapatkan tahta itu kembali. Ketika Su Yue mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk sedikit dan ada pandangan rumit yang muncul di matanya. Namun Su Yue mengerti, jika bukan mereka sendiri, maka tidak mungkin dia bisa membiarkan ayahnya berada di bawah kekuasaan orang lain. Bagaimanapun, dia adalah mantan Kaisar Taisu sebelumnya. Jika Xiaoyan melihat sosok tinggi dan cantik yang bernama Su Yue ini, maka dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak akan pernah lupa Su Yue kecil adalah kilin yang pernah dipeluk oleh King Mu'er. Hanya saja, dia tidak lagi semanis kilin yang menyukai tanaman obat. Sekarang dia telah berubah menjadi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ratu Kehampaan. Saat tumbuh dewasa, dia akan bertransformasi menjadi wujud manusia. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.